Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembuatan videotron dan robot land follower SMK Negeri 5 Banjarmasin. Saat melakukan kegiatan ini, kami dibimbing oleh yang pertama Bapak Rizali Hadi, yang kedua Bapak Tri Nur Budi Wibowo, yang ketiga Bapak Bahrian. Presentasi ini dibuat oleh kelompok 5. Yang pertama Alvina Eliani, yang kedua Huda Al-Arif, yang ketiga Ahmad Maulana, dan yang keempat Taufik Kuruman. Adapun latar belakang, perkembangan teknologi di zaman sekarang ini berjalan dengan sangat cepat. Berbagai macam karya teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan segala macam bentuk aktivitas sehari-hari. Seperti videotron yang saat ini sering digunakan untuk media pemasangan iklan yang dilengkapi dengan efek gerakan, hiasan, dan efek mencolok sehingga dapat berpengaruh terhadap pemasaran dan juga penjual produk yang ditawarkan. Iklan luar ruangan sudah banyak sekali bermunculan di kota-kota besar maupun di daerah-daerah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya anggapan bahwa media luar ruangan adalah suatu media yang sangat efektif untuk beriklan. Selain itu, media-media yang lain seperti televisi dianggap sudah kurang efektif lagi. Teknologi lainnya yang juga sangat membantu untuk memudahkan manusia adalah robot land follower. Merupakan robot yang bergerak mengikuti garis. Garis yang digunakan yaitu garis berwarna hitam yang ditempatkan pada permukaan yang berwarna putih ataupun sebaliknya. Sebenarnya prinsip dari robot ini sangat sederhana, di mana kinerja dari robot ini ditentukan oleh piranti elektronikanya yang terdiri dari sensor dan driver. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah melaksanakan proyek ini adalah yang pertama, mengetahui cara pembuatan videotron dan robot land follower. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian pada videotron dan robot land follower. Yang ketiga, mengetahui cara kerja videotron dan robot land follower. Yang keempat, mengetahui fungsi videotron dan robot land follower pada kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari videotron. Videotron adalah sebuah panel layar yang terdiri dari lampu LED yang menggunakan teknologi dan memiliki fungsi untuk menampilkan gambar, chart, diagram, atau gambar apapun, dengan dihandle oleh sebuah proses yang mengatur rangkaian LED tersebut menjadi gambar yang terstruktur. Videotron merupakan media yang menayangkan video dengan LED emitting dioda atau LED. LED adalah tipe pencahayaan yang menggunakan semikonduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Biasanya videotron digunakan di outdoor sebagai petunjuk sebuah tempat atau untuk menayangkan iklan. Prinsip kerja dari videotron. Yang pertama, panel videotron hanya menerima input kabel sinyal RI. Adapun prinsip kerja videotron. Yang pertama, panel videotron hanya menerima input kabel sinyal RJ45 atau biasa dikenal dengan nama kabelan. Konsep pengguna yang terpasang untuk kebutuhan advertising adalah dengan memasangnya di pinggir jalan. Kemudian prinsip yang ketiga, untuk dapat menayangkan konten, videotron memerlukan adanya CPU dan sandbox yang ditempat di dalam ruang kontrol. Kemudian, lalu akan ada penggunaan kabel VGA to DVI untuk menggunakan CPU ke sandbox, sebab output yang dimiliki oleh CPU adalah VGA dan output. Setelah seluruh kabel terpasang, maka akan dilakukan proses konfigurasi resolusi. Adapun manfaat dari videotron. Yang pertama, sebagai media beriklan atau branding produk bagi para pengusaha. Yang kedua, sebagai media informasi atau penyuluhan tentang kebijakan pemerintah, biasanya dipasang di jalan-jalan. Yang ketiga, sebagai media promosi atau presentasi baik di bidang pariwisata maupun lainnya. Yang keempat, sebagai media hiburan
dalam bentuk motion grafis serta mendukung tata pengguna pertunjukan. Yang kelima, mengurangi sampah visual iklan yang ada di masyarakat. Nama saya Huda Al-Arif. Saya akan menjelaskan apa itu bagian-bagian Videotron. Layar Videotron. Layar Videotron komponen yang paling penting. Yang kedua, panel Videotron, gabungan dari beberapa panel. Yang ketiga, LED screen control card. Adalah untuk menampilkan gambar di sebuah layar. Yang keempat, power supply. Power supply merupakan alat yang berguna untuk menyalurkan power atau listrik yang diterima dari luar. Receiving card berguna untuk menerjemahkan sinyal data yang dikirim lewat sending card. Yang keenam, kabel flat berguna untuk mendistribusikan data dari receiving card yang telah kita bahas sebelumnya tadi ke setiap modul LED. Yang ketujuh, frame. Frame adalah sebuah dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar atau videotron. Antena Wi-Fi. Antena ini memiliki kinerja omnidirectional independent LTE yang menjadikan solusi serbaguna untuk sejumlah aplikasi. Kotak MCB atau bisa disebut box MCB berfungsi sebagai tempat atau kotak untuk menempatkan MCB agar instalasi listrik dapat bekerja lebih aman dan rapi. Langkah-langkah perakitan videotron: amplas besi, pilok besi, percobaan pemasangan frame, bor dinding, pasang karet panel, pasang panel pada aluminium, potong besi L, lubangi besi, pasang besi L, masukkan panel ke dalam frame, pasang kabel flat, pasang besi L, pasang kabel dan dalam panel, pasang power supply, solder ujung kabel, masukkan karet penyambung, masukkan karet penyambung, terus kerimping ujung kabel, pasang power supply, LED screen, control card, dan receiving card ke dalam kotak MCB. Uji coba videotron. Konfigurasi dengan laptop. Pasang penutup belakang videotron. Hasil penutupan videotron. Pasang dudukan besi. Tes videotron. Gerinda lebuhan Dynabolt.
Masukkan kabel instansi Videotron pada pelindung agar aman dari hujan lainnya. Masukkan kabel yang sudah berpelindung tadi ke dalam ruangan yang sudah dipasang kotak MCB. Hasil perakitan Videotron. Ya, di sini saya bakalan mempresentasikan tentang robot LED flower. Robot LED flower adalah robot pengikut garis, merupakan robot yang sederhana. Ya, maksud sederhana tuh ya simple lah, bisa dibilang gitu ya. Yang mengikuti sebuah garis, baik garis hitam maupun garis putih. Ya maksudnya tuh kayak yang contoh kemarin yang kita membuat tuh robot, namanya apa tuh? Yang kayak Tamiya kayak ini. Kayak gitu pokoknya ya. Jadinya mempati garis siram yang tek. Ya, jenis ini sangat mudah dibuat dan sering kali menjadi pilihan pertama bagi pemula yang memulai robotika. Seperti kami kemarin, kami disuruh kayak gitu ya. Shoot, man. Ya, lanjut aja lagi. Prinsip kerja robot LED flower. Ya, prinsipnya tuh ya robot ini mendeteksi garis dengan menggunakan sensor infrared. Data microcontroller akan menggunakan data tersebut untuk memutuskan arah gerak robot. Ya, datanya tuh kawa diputuskan arah gerak robot gitu ya. Kita lanjut aja dulu ya. Oke. Manfaat robot LED flower. Ya, manfaatnya tuh seperti ya kayak ini. Robot ini berguna untuk mengangkat barang dari satu tempat ke tempat lain secara autonomous. Nah, dalam arti kata lain, robot ini tidak perlu dikemudikan atau dikendalikan oleh seseorang sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan manusia yang sering terjadi seperti manusiawi ya. Anda bodoh sekali ya, kayak gini. Maksudnya tuh kayak gini ya, otomatis. Nah, otomatis, anonimus. Ya, kita lanjut dulu aja kali ya. Bagian-bagian robot LED flower. Nah, bagiannya tuh kayak papan PCB-nya. Nah, satu PCB kan, dua switch on off. Ya, yang selanjutnya soket. Ya, PCB itu yang hagan penahannya tuh nah, yang hagan tebeng ya, bukan tebeng siapa ya, badan mungkin. Jadi badannya tuh nah, switch on itu agan menghidupi memati ya, on off kayak namanya juga switch on off kan. Soket IC, soketnya tuh ya komponen yang harus dianu lah, pokoknya harus ada, wajib, hukumnya fardu ain ya. Langsung itu ICLM 393 yang bentuk yang ada 4 benar, yang kakinya ada 4 benar. Ya, selanjutnya trimpot tuh hagan rasanya apa ya, mengatur arus listrik rasanya. Dayanya tuh nah kalau di turun naik ya. Selanjutnya LED-nya nih lampunya, maksudnya lampunya tuh LED ya, lampu lain nyala kayak gitu tuh agan di bawah dan di atas. Kalau ada kena disuruh menjelaskannya, saya jelaskan saja bos ya. Elko, resistor, transistor. Ya, lanjut aja langsung ya tanpa banyak LDR. Dinamo tuh hagan mungkin andakan roda biasanya, andakan tempat baterai. Ya, selanjutnya ada roda tuh hagan berjalan. Satunya kabel jumper. Ya sudah, sampai situ aja ulun disuruh Alpina ulun presentasi sampai situ aja. Jadi karena lagi ulun ya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Fikri. Saya ingin melanjutkan dari presentasi teman-teman saya yang sebelumnya yang bernama Arok. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah perakitan dari robot LED flower.
Pertama, cek kondisi komponen. Yang kedua, solder komponen sesuai skema. Dan yang ketiga, tempel motor ke PCB. Yang keempat, sambungkan motor ke PCB. Yang kelima, tempelkan wadah baterai. Yang keenam, tes robot lamp follower. Dan ini hasil dari robot lamp followernya. Jika berjalan, maka robot itu akan bergerak sesuai dengan sensor. Saya Ahmad Maulana. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi teman saya. Dari kesimpulan, berdasarkan materi tadi dapat disimpulkan bahwa Videotron dan robot lamp follower dapat memudahkan pengguna dalam bidang industri maupun entertainment sendiri. Videotron ini dapat dengan mudah menanyakan iklan di jalan ataupun sebagai media hiburan dan informasi, sedangkan robot lamp follower jika dikembangkan akan berguna bagi bidang industri untuk memudahkan pekerjaan yang ada. Selanjutnya, saran 1. Videotron sebaiknya lebih berhati-hati dalam pengeboran panel LED agar tidak terkena papan PCB. Lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, robot lamp follower. Sebaiknya sebelum melakukan perakitan robot lamp follower harus terlebih dahulu mengecek kondisi komponen agar tidak mengulangi pekerjaan dan bisa selesai dengan cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.